Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asus Sastrit. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur kalau hari ini setiap kami boleh hadir di tengah-tengah ibadah untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, tuntunan Roh Kudus akan senantiasa beserta di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami mau menaikkan syafaat untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Diberkatilah bangsa kami Indonesia. Diberkati dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Dipenuhi oleh kasih dan kemurahan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia akan semakin kuat. Indonesia akan semakin tangguh. Diberkatilah setiap usaha pekerjaan mata pencarian penduduknya. Dan kami percaya Indonesia akan menjadi berkat bagi banyak bangsa-bangsa. Kami berdoa Tuhan untuk presiden kami Bapak Prabowo dan wakilnya Pak Gibran. Senantiasa diberikan hikmat dan tuntun yang daripada Tuhan untuk memutuskan segala sesuatu berhubungan dengan kebijakan negara ini Tuhan. Karena kami percaya Indonesia akan semakin kuat. Indonesia akan menjadi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia ini boleh menjadi saluran berkat Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan saat ini untuk Gembala Sidang kami, Paniko, dan Gembala CK7 Dr. Yanto. Biar pengurapan, pemeliharaan, penyertaan Tuhan senantiasa dinyatakan atas hamba-hamba-Mu Tuhan. Engkau memakai kedua hamba-Mu ini Tuhan untuk memimpin jemaat-Mu Tuhan, untuk memimpin tubuh Kristus kepada destiny Tuhan. Dan kami percaya hamba-Mu beserta keluarga besar aman dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Kami juga membawa generasi Yeremia, generasi anak-anak muda yang cinta Tuhan, yang tidak kompromi terhadap dosa. Dibangkitkan Tuhan atas Indonesia. Dan kami wadah CK7 juga menjadi bagian dari kebangkitan besar itu Tuhan. Engkau memakai generasi Yeremia ini Tuhan untuk penuaian jiwa di akhir zaman hingga kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Mari sama-sama yang belum bangkit berdiri, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama memuji Tuhan. We love one truth, we crown one name, we bow to one King, we follow one way. One faith, one gospel, one cross, one grave, one resurrection, we share by grace. So we say, no one like our God, only one we need, holy is our Lord. Hallelujah, let the church sing. No one like our God, only one we need, holy is our Lord. The church sing. Halle, halle, hallelujah, let the church sing. Halle, halle, hallelujah. From cathedrals to private towns, behind stained glass, underground, on fire we're charging, Pentecostal now, lighting up the darkness, and we won't burn. Everybody say, no one like our God, only one we need, holy is our Lord. Hallelujah, let the church sing. No one like our God, only one we need, holy is our Lord. Hallelujah, let the church sing. Sama-sama. Halle,
tangan yuk yang dahsyat bagi Tuhan kita. Come on. Biarlah sorak-sorai pujian di rumah Tuhan. Hati kami siap bersorak bagi Tuhan Yesus. Come on. Bersorak-sorai muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Tepuk tangan, bertepuk tangan. Muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus. Amin. Kalahkan maut, bangkitkan hidup. Are you ready, GBPRJ? Go, go, go. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan apa? Dan pengharapan. Hey. Mari siap sama-sama yang bersorak. Katakan bersorak-sorai muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Tepuk tangan, tepuk tangan. Hey. Muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus. Amin. Kalahkan maut, bangkitkan hidup. Hey. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Come on, tepuk tangan bagi Tuhan, come on. Hey, 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 hey. Sebab ada Tuhan memberikan kemenangan bagi setiap kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Come on, shout, katakan. Para pa 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 pa. Katakan. Para pa 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 pa. Say. Para pa 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 pa. Para pa 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 pa. Oh, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Yeah. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Oh. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Hey. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Katakan dia perlindungan. Dia perlindungan dan pengharapan. Katakan. Dia perlindungan dan pengharapan. Katakan amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat. Kami terima janji-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menerima kemenangan sama-sama. Katakan amin. Saya berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan, saudara. Puji Tuhan, silakan kepada saudara semua. Baik, puji nama Tuhan, saudara. Di sebelah hati saudara kita akan sama-sama untuk persiapkan untuk memberikan persembahan diakonia. Oleh karena itu saudara, sebelumnya kami persilakan tim misi GB CK7, GPRJ CK7 untuk dapat memberikan presentasi yang ada. Kami silakan. Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GBPRJ yang dikasihi Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, karena kita memiliki Allah yang luar biasa
yang menyertai kita semua. Kita bersama-sama tertanam, bertumbuh, dan berbuah bersama dengan visi misi yang sama, yaitu menjadi pribadi yang berkarakter Kristus dan berdampak bagi sesama. Minggu ini kita sudah memasuki minggu ketiga di bulan Oktober 2025. Kami dari Misi Diakonia mengucapkan terima kasih untuk kemurahan hati Bapak Ibu yang sudah memberikan dukungan dalam bentuk sumbangan persembahan diakonia, juga sumbangan dalam bentuk kebutuhan pokok, alat tulis, obat-obatan, dan kebutuhan lainnya, serta keikutsertaan dalam kegiatan kami. Berikut kami sampaikan laporan diakonia di bulan September. Total penerimaan diakonia di bulan September 233.500 sekian, dengan total pengeluaran kegiatan misi 49.700 sekian, bantuan sosial jemaat 49.100.000, bantuan biaya pendidikan jemaat 12.600 sekian, bantuan sekolah PAUD cerah 9 juta, Raising the Standard 6.600 sekian, dengan total pengeluaran 127 juta 100 sekian. Bapak Ibu, kita sudah melakukan kegiatan di bulan September dan telah terlaksana. Kami mewakili Bapak Ibu untuk mengunjungi warga binaan di rumah tahanan Cipinang. Di sana kami bersama-sama melakukan ibadah, memuji dan menyembah bersama dengan warga binaan dengan penyampaian kebenaran firman Tuhan, serta membawa titipan berkat jasmani dari Bapak Ibu sekalian. Juga telah terlaksana kegiatan cek kesehatan, mini MCU, dan pengobatan ibadah raya minggu lalu. Untuk pelayanan misi edukasi, tim juga melakukan kegiatan melayani kegiatan rohani Kristen pada 10 sekolah terdiri dari 2 SD swasta, 4 SMP negeri, 3 SMA negeri di Sunter, Pademangan, dan Rawasari dengan jumlah peserta sekitar 400 murid. TK Cerah tahun ajaran baru memiliki peserta didik kurang lebih 56 murid, termasuk 1 anak berkebutuhan khusus. Bapak Ibu, TK Cerah adalah binaan gereja kita GBI PRJ. Jika Bapak Ibu ingin mengadakan ulang tahun untuk anak-anak Bapak Ibu atau acara ucapan syukur, bisa berkegiatan di sekolah TK Cerah sekalian memberkati anak-anak dan keluarga yang tidak mampu di sana. Dan untuk agenda kegiatan misi selanjutnya, kunjungan panti asuhan Pondok Taruna di Cipayung, pelayanan ke Lapas Cipinang Divisi Narkotika, kunjungan panti asuhan Abigail di Pamulang. Bapak Ibu, pada tanggal 28 September, kita sama-sama mengetahui yang telah terjadi di Jalan Tangki Mangga Besar, di mana telah terjadi kebakaran. Untuk itu, kita sama-sama membantu warga setempat dan agenda-agenda lainnya. Mari Bapak Ibu, kita bergandengan tangan untuk terus menabur dan memberkati saudara-saudara kita di luar sana yang membutuhkan. Sebelum memberi, mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Oleh karena kebaikan-Mu ya Bapa, hari ini Engkau memberikan kepada setiap kami untuk menjadi kepanjangan tangan-Mu. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Ya Bapa, berkatilah jemaat-Mu di tempat ini dengan kesehatan dan berkat berlimpah. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.
Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Hari Minggu 26 Oktober 2025 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Leonardo Syamsyuri MIMTH. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Bill Lantang. GB Perja Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis C. Ibadah Raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Sekolah Minggu Mandarin Service, ibadah Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2 PM yang Adult and Couple Service. Unit Pelayanan Jemaat akan mengadakan penyerahan anak pada hari Minggu 26 Oktober 2025 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak, harap dapat segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai dengan 20 Oktober 2025 secara online via www.gbprj.org. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi counter sekretariat depan setelah ibadah selesai. Berikut kami informasikan pasangan dari Jemaat GBPRJ CK7 yang akan melangsungkan pemberkatan nikah. Apabila ada Bapak Ibu yang keberatan atas informasi tersebut, harap dapat segera menghubungi PDP Gereja Satelia di nomor WA 0856 8505 054. Untuk informasi lengkap mengenai persyaratan dan pendaftaran pemberkatan serta peneguhan nikah, dapat menghubungi counter sekretariat masing-masing cabang atau dapat dilihat di www.gbprj.org. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Apapun yang hari ini sedang kami nanti Tuhan, apapun yang sedang kami hadapi hari ini Tuhan, biar iman kami semakin kuat di dalam Tuhan, bahwa Tuhan satu-satunya penolong di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini setiap iman kami hari ini, kami mau nyanyikan kebesaran Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Selalu ada di dalam-Mu.
pegang janji Tuhan dalam hidup kami. Ku terima sekarang. Oh, aku punya Tuhan. Tuhan yang besar. Amin. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi iman kami, Tuhan Yesus. Bersemangat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersemangat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersemangat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dan mari dengan imanmu nyatakan, imanku bersemangat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersemangat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Oh Yesus, Yesus Tuhan, kemenangan dari-Mu Tuhan, kemuliaan dari-Mu Tuhan. Ini iman kami, Yesus, Yesus kami sembah, Yesus, Yesus kami sembah. Kurabaya syandara bara-bara. Mari bangkitkan imanmu hari ini saudara. Kurabaya syandara bara-bara. Ini iman kami Tuhan Yesus. Ini iman kami Tuhan untuk setiap doa kami yang tertulung terjawab Tuhan Yesus. Hari ini kami bangkitkan iman kami Tuhan. Kami sembah Tuhan. Yesus, 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 Yesus. Kudarabaya shikidarabarabarabaya shadarabarabarabaya. Kudarabaya shadarabarabarabaya. Apapun keadaan kami Tuhan, kami tahu kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami tidak takut sebab Tuhan bersama dengan kami Tuhan. Hirakamayasya. Mari sama-sama angkat tanganmu dengan iman, katakan, ku tak takut sebab apapun milikku takkan gentar, sebab Engkau beserta. Ku tak takut sebab Engkau setia, takkan gentar kuasa. Kami katakan dengan
Mari sekali lagi saudara, yuk katakan dengan iman pada Tuhan. Aku percaya. Tuhan dengar hari ini saudara. Tuhan dengar hari ini saudara. Percaya. Ku berseru, kau pun mendengar. Ku berserah. Aku percaya, aku percaya. Aku percaya. Aku percaya. Ku berseru, Kau pun mendengar. Ku berserah. Mari jemaat Tuhan sekali lagi, aku percaya. Terima kasih Tuhan. Kita beri kemuliaan yang paling meriah kepada Tuhan, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Namanya Yesus, lebih meriah lagi gereja Tuhan. Karena Yesus sudah begitu baik, sungguh baik, sangat baik terhadap kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hadirat-Mu yang begitu indah Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau senantiasa menyertai kami Tuhan. Mungkin banyak hal yang kami tidak mengerti kenapa bisa terjadi dalam kehidupan kami. Tapi kami mengucap syukur. Kau selalu ada, Engkau Immanuel bagi kami. Suka dan duka, enak maupun tidak enak. Kami percaya ujungnya semua mendatangkan kebaikan Tuhan Yesus. Karena Engkau tetap berdaulat atas hidup kami. Engkau tetap memegang kendali Tuhan. Dan kami gak perlu takut. Tugas kami hanya menaruh iman kami percaya penuh kepada Engkau. Kalau Engkau pernah melakukan sesuatu yang luar biasa, mungkin di musim lalu Tuhan, kami akan deklarasikan bahwa Engkau tetap Tuhan yang sama untuk hal-hal yang besar di depan sana. Bahkan Engkau Tuhan, mujizat-Mu tetap ada bagi setiap kami semua Tuhan. Kami berdoa pada hari ini secara khususnya Tuhan buat setiap jemaat-Mu yang hadir. Apapun yang mereka lagi lalui, Kau tahu mereka. Kami berdoa biar ibadah ini bukan menjadi ibadah rutinitas, tapi biar ini menjadi suatu perjumpaan dengan Engkau secara pribadi Tuhan. Dan biar setiap kami waktu mendengar firman-Mu Tuhan, biar firman-Mu yang memerdekakan, firman-Mu yang membebaskan, firman-Mu yang memberikan kami pengharapan Tuhan. Terima kasih segalanya Tuhan, kami berdoa biar Kau bungkus tempat ini dengan darah-Mu yang kudus. Segala kuasa iblis kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Kau bungkus bibir mulut hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Biar Kau urapi hanya perkataan daripada-Mu, jadikan hamba-Mu alat-Mu. Kami percaya, kami berjanji hanya satu nama yang kami tinggikan, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih untuk segalanya Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan. Kita silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Thank you Team Praise and Worship. Thank you Gabriel and Granito. Appreciate it so much Team Praise and Worship semuanya. Shalom Bapak Ibu. Sebelumnya saya mau mengucapkan Happy Sunday kepada seluruh jemaat Tuhan. Dan saya mau ajak mungkin, saya mau bertanya kepada saudara, siapa yang baru pertama kali datang ke tempat ini, boleh angkat tangannya? Semua jiwa-jiwa yang setia, luar biasa. Kalau gitu puji Tuhan, saya juga mau mengundang dan menghimbau untuk Bapak Ibu, untuk kita undang keluarga kita, teman kita, untuk kita bisa datang beribadah bersama-sama di tempat ini. Amin. Sebelumnya saya mau ajak kita untuk pandang kiri kanan. Katakan kepada kiri kanan kita, pandang dulu mukanya, berikan senyuman yang terbaik kepada mereka biar kita tidak kaku di tempat ini. Dan katakan kepada mereka, I'm happy to see you. Dan katakan sekali lagi kepada mereka, kamu mau dipakai dengan luar biasa. Amin. Hari ini secara khususnya juga
Saya sempat membawakan firman mengenai iman, Faith Series, di mana hari ini sebetulnya ujung daripada khotbah saya mengenai faith, iman itu sendiri, di mana Bapak Ibu mungkin sudah pernah mendengar ada AADI part 1, ada apa dengan iman part 1, part 2, dan bulan lalu saya sempat membahas mengenai faith breaks the limit, dan hari ini saya akan memberikan judul khotbah saya, karena iman. Yuk katakan bersama-sama jemaat Tuhan, 1, 2, 3, karena iman. Dan sebelumnya saya akan memulai dengan cerita saya terlebih dahulu, di mana kalau Bapak Ibu tahu saya sudah menikah dengan istri saya yang begitu luar biasa. Dan kalau saudara lihat fotonya, dan saya percaya saudara akan katakan kepada saya, emang kamu yang beruntung dapat istri seperti ini. Karena istri kamu mau menerima kamu, seperti itu. Dan saya sudah menikah kurang lebih hampir 17 tahun, mau jalan ke 17 tahun, puji Tuhan. Suka dan duka kita lewati bersama, tidak mudah dalam pernikahan. Dan saya percaya kita semua juga sebelum menikah kita pasti ada di dalam satu fase namanya fase pacaran. Ada yang pacaran di sini? Ada yang lagi pacaran atau yang dulu pacaran sebelum menikah? Pasti semua yang angkat tangan yang sudah menikah. Nggak ada yang angkat tangan. Langsung menikah langsung ya, nggak usah pacaran, nggak usah pendekatan sama sekali. Kita pasti ada fase namanya kita dekat dengan calon kita atau sekarang udah menjadi istri kita. Saya memasuki fase pacaran itu kurang lebih 3,5 tahun lamanya. Dan di mana saya ingat sekali di awal-awal saya mulai mengenal dia, saya udah mau menjalin hubungan lebih dalam lagi dengan dia, mengenal dia lebih dalam. Saya pada saat itu saya masih ada di Singapura. Saya masih kerja di sebuah bank di Singapura. Dan pacaran kita pada saat itu long distance relationship. Ada yang pernah ngalamin long distance relationship? Ada beberapa di sini. Oke. Berarti saudara mengerti apa yang saya maksud. Di mana long distance relationship itu tidak mudah. Jarak memisahkan kita. Dan pada saat itu saya ingat, saya kerja di Singapura dan saya berusaha untuk bisa mendapatkan income dan perform yang terbaik. Dengan gaji yang saya diberikan, saya harus menghidupi diri saya. Dan pada saat itu pun juga saya mulai menyimpan uang. Tujuannya satu, untuk saya bisa balik ke Jakarta. Bisa sering balik ke Jakarta. Dan akhirnya saya menyimpan uang itu dan saya beli budget airline. Dan setiap bulan, hampir mungkin 2-3 kali, saya balik ke Jakarta Bapak Ibu. Jadi Jumat sore, sesudah kelar kerja di kantor, saya tuh udah happy banget. Karena saya langsung ke Changi Airport, saya terbang sampai di Soekarno-Hatta. Keesokan harinya, hari Sabtu, saya bisa bertemu kekasih saya yang menjadi istri saya saat ini. Saya bisa spend the whole day sama dia dan bersama dengan keluarga saya. Hari Minggu datang ke gereja, luar biasa kan, kudus dan mulia. Saya datang ke gereja, akhirnya saya bisa spend time. Sore hari, saya langsung terbang kembali ke Singapura. Dan di Senin hari saya kerja kembali seperti biasanya. Dan itu saya lakukan sebulan mungkin 2-3 kali. Di luar daripada business trip. Karena pada saat itu klien saya kebanyakan orang Indonesia semua. Jadi saya sering terbang ke Indonesia. Dan itu saya lakukan bukan cuma 1-2 bulan. Saya lakukan cukup lama, mungkin 1,5 tahun sampai 2 tahun. Saya lakukan terus menerus. Dan pada saat itu kalau saya reflect kembali Bapak Ibu. Saya kadang berpikir kok bisa ya dulu ya. Demi namanya cinta kita berani berkorban. Demi namanya cinta. Mungkin pasangan kita sering bawel, ngoceh-ngoceh, kita bisa mengampuni. Demi namanya cinta, mungkin walaupun dia sering telat, kita tidak keberatan. Ada yang pernah ngalamin itu? Pada saat zaman dulu, kayak ada beberapa tampangnya kayak pada bingung semua ya. Nggak pernah ngalamin ya, istrinya, suaminya itu sempurna ya. Saya percaya mungkin kita pernah ngalamin. Dan itu yang terjadi waktu kita jatuh cinta, kita benar-benar all out kepada orang tersebut. Dan akhirnya kita masuk ke dalam fase mungkin kita bucin di zaman sekarang kalau Bapak Ibu tahu bucin. Seperti lagu yang akan kita dengar pada saat ini, boleh saya minta multimedia boleh bantu saya? Silakan lagu dipasang. Kalau ada 9 nyawa mau samamu sayang. Luar biasa ya lagunya ya. Semuanya ini dadah, isinya kamu semua. Alamak ini jatuh cinta. Terima kasih, ini hari bukan konsernya Rizky Febian, tenang saja. Tapi saya lihat tampangnya ada beberapa udah mulai goyang-goyang kepalanya. Pak Dedi tadi nggak goyang-goyang, nggak tahu kali lagunya apa ya Pak Dedi. Seperti itu. Nah itu yang terjadi, kalau kita lagi jatuh cinta,
kita bisa berpikir hal-hal yang luar biasa yang mungkin kita nggak pernah bayangkan, nggak pernah kita lakukan. Maka seperti lagu tadi, kalau punya 9 nyawa, dibilang apa Bapak Ibu? Pura-pura nggak tahu. Padahal ada di playlist Spotify terus. Kalau punya 9 nyawa, maunya cuma sama kamu doang. Padahal dia nggak tahu ya, udah menikah, 1 nyawa bersama dengan pasangan kita aja udah repotnya minta ampun, iya nggak Bapak Ibu? Suka dan duka, ketawanya ada yang kenceng sekali tuh. Itu terjadi, bahkan kalau kita mau 9 nyawa, 9 kali masalah bersama dengan pasangan kita. Bayangin aja. Dan enggak stop apa di situ, bahkan dikatakan apa dari liriknya? Isi dadaku apa? Isinya siapa? Kamu semua. Coba sekarang kita gombalin yuk pasangan kita, pandang suami istri kita. Isi dadaku isinya kamu semua loh. Itu yang terjadi Bapak Ibu, waktu kita tergila-gila dengan seseorang, waktu kita jatuh cinta, mungkin kita bisa melakukan hal-hal yang kalau kita pikir di zaman sekarang, kok aku bisa lakukan itu ya? Kok aku bisa berkorban? Kok aku bisa mengampuni? Kenapa? Karena kita, pada saat itu, kita jatuh cinta. Ada kuasa daripada cinta, walaupun itu cinta monyet atau cinta buta, dan lain-lain semua. Tapi itu yang terjadi. Dan saya akan turun sebentar lagi, dan saya akan wawancara beberapa jemaat di tempat ini. Dan saya mau bertanya ini, udah pada mulai ngeri semua nih ya. Takut, pastor jangan lewat sini, tengking dalam nama Tuhan Yesus. Pertanyaannya adalah, apakah Bapak Ibu pernah melakukan suatu hal atau pengorbanan saat masa pacaran, yang kalau diingat sekarang, rasanya sampai heran sendiri, kok bisa ya dulu aku lakuin itu? Coba dipikirkan sebentar, karena saya akan turun ke bawah, dan saya tahu, dan ini yang sering terjadi, kalau saudara ada di sekolah, saya ingat sekali di zaman sekolah, kalau guru sudah mau menghampiri muridnya, biasanya muridnya pura-pura tidak mau lihat gurunya. Dan itu yang terjadi, saya percaya. Dan biasanya semakin kita tidak mau lihat gurunya, biasa gurunya makin apa? Makin nyamperin bukan? Makin nyamperin bukan? Nah, saya mau stop di sini dulu. Kepada teman saya ini. Boleh ceritain namanya siapa? Boleh sebut namanya? Kok kenapa pakai masker? Biar nggak disorot sama sekali ya. Takut ya? Nggak usah berdiri, duduk aja. Enak. Namanya siapa? Putra. Putra dan Roh Kudus, amin. Namanya siapa? Putra. Oke, namanya Putra. Saya pengen tanya, dulu kan pasti pernah pacaran kan dengan kekasihnya yang ada di samping. Betul. Nah, dulu pacarannya berapa lama? Setahunan. Nah, kalau kamu reflect kembali, hal apa yang kamu ingat di zaman dulu itu, mungkin kalau kamu pikirin sekarang, kok bisa ya aku lakuin itu untuk seseorang yang ada di sebelah kamu? Jangan nangis. Apa ya? Nggak ada apa-apa. Oh, iya, ada. Ya. Waktu itu sempat dia malam-malam minta, ini waktu COVID di Bali, kita tinggal di Bali, COVID, semua lockdown, tapi jam 11 malam dia mau minta es campur. Kenal di mana ya? Mintanya 11 malam es campur. Lalu? Ya, minta dibeliin, tapi dia nggak mau kasih uang. Oke. Dia nggak mau kasih uangnya. Jadi pacarannya ada term dan kondisi ya. Dia nggak mau beliin, dia mau kasih uangnya, terus dia nanya, terus kamu nanti beli es campurnya pakai apa? Kata dia gitu. Pakai apa? Aku pakai cerita aja. Terus dia nawarin, nih kamu pakai aja mobilnya gitu, pergi Gih, pakai mobilnya. Terus saya bilang, jangan pakai mobil, nanti orang campurnya nggak percaya kalau kita udah nggak punya uang. Punya mobil tapi nggak bisa beli es campur, gimana sih gitu. Jadi malam itu akhirnya udah siap-siap mau jalan, mau cari es campur, tapi akhirnya ditahan. Oke, jadi nggak jadi beliin es campur. Tapi ada rasa tekad itu gitu. Oke, kalau gitu kita beri tepuk tangan yuk. Terima kasih untuk ceritanya. Satu orang lagi,
Dan saya tahu ada beberapa tampangnya udah mulai. Ya Bu, boleh Bu ya. Ibu, yang pertama Ibu udah menikah kan Bu ya? Sudah boleh Bu. Sekarang gantian, tadi kan lelaki, sekarang perempuan. Dengan Ibu siapa Bu? Mia. Ibu Mia. Ibu udah menikah berapa lama? 17 tahun. 17 tahun, beda tipis sama saya Bu ya. Ini suaminya sebelah ini Bu? Iya. Karena bajunya sama soalnya saya lihat warnanya. Nah dulu ada gak Bu, zaman masa Ibu pacaran ada sesuatu hal, suaminya udah mulai rekam tuh Bu. Buat dokumentasi Bu ke depannya. Ada gak suatu masa di mana mungkin Ibu pernah kalau ingat kembali, kok bisa ya aku lakukan ini? Apa ya? Ada gak Bu? Atau mungkin jengkelin dulu suaminya? Ya rasa kali ya, maksudnya waktu dia buat salah, buat sebel gitu, tapi bisa gitu loh, bisa ngelupakan, bisa sekejap gitu bisa, ya deh nggak apa-apa gitu. Itu yang Ibu lakukan. Iya. Kalau sekarang bagaimana Bu? Sama sih. Oh masih sama? Tapi waktunya mungkin agak lama dikit. Oke, baik Bu. Terima kasih, kita beri tepuk tangan yuk. Thank you so much. Dan Bapak Ibu bisa perhatikan, ini suatu hal yang sangat menarik sekali. Di mana kalau kita jatuh cinta dengan seseorang, karena dasar cinta itu, saudara bisa melakukan hal-hal yang mungkin secara manusia, kalau kita pikir di zaman sekarang, kok aku bisa lakukan itu ya? Dan itu yang terjadi. Dan saya mau jabarkan ini. Kalau kita benar-benar mengasihi orang, kasih itu akan mendorong kita melakukan hal-hal tertentu. Mungkin contohnya dulu kita orangnya lancai, orangnya berantakan. Tapi karena demi cinta, kita pakai baju rapi. Yang tadi kita gak pernah on time, karena cinta, kita menjadi on time. Nah sama seperti kasih yang memotivasi tindakan, tanpa disadari, iman juga memunculkan tindakan dan respon yang benar di dalam kehidupan kita. Dan saya mau samakan perspektif sekali lagi dan saya mau review kembali. Bahwa iman kita harus selalu kepada siapa Bapak Ibu? Kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dialah satu-satunya yang nyata dan pasti, amin. Oleh karena itu, kita bisa menaruh semua pengharapan, kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus sendiri. Dan saya akan bacakan dari Ibrani 11 ayat 8 sampai 9 dan 17 sampai 21. Beginilah firman Tuhan katakan, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Ayat ke-17, karena iman, maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepada itu telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Karena iman, maka Ishak sambil memandang jauh ke depan, memberikan berkat kepada Yakub dan Esau. Karena iman, maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Boleh katakan amin. Di sini Bapak Ibu bisa melihat perjalanan iman daripada Abraham, Ishak, dan Yakub. Tetapi dari semua yang kita baca, ada satu kata yang sangat menonjol dan sering diulang-ulang terus. Saudara tahu kata apa? Karena. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, kata karena definisinya dari kamus KBBI, itu adalah kata penghubung. Untuk menandai sebab atau alasan. Atau dengan kata lain, disebabkan oleh sesuatu. Dan kalau kita bisa melihat cerita dari Alkitab, dan saya suka sekali dengan tokoh-tokoh di Alkitab, kenapa? Karena tokoh di Alkitab itu tidak ada bedanya dengan saudara dan saya. Mereka pahlawan-pahlawan yang emang hebat dipakai Tuhan, tetapi kehidupan mereka seperti manusia, seumumnya seperti saudara dan saya, di mana mereka
dapat jatuh di dalam dosa, tetapi karena kuasa Tuhan memakai mereka, membuat mereka bisa kembali, dan akhirnya nama Tuhan yang dipermuliakan. Dan kita tahu bahwa semua tokoh di Alkitab, mereka hebat bukan karena kehebatannya mereka, garis bawah ini. Tetapi karena Tuhan yang berdaulat memilih mereka, memakai mereka, sehingga mereka bisa melakukan hal-hal yang secara manusiawi mungkin kita pikir, kok bisa ya dilakukan oleh mereka. Dan hari ini ada 3 observasi yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu semua mengenai karena iman. Yang pertama, langsung saja. Karena iman, lahirlah ketaatan. Yuk jemaat Tuhan katakan bersama-sama. 1, 2, 3. Karena iman, lahirlah ketaatan. Kita kembali ke ayat 8, dikatakan seperti ini. Karena iman, Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Bapak Ibu bisa lihat bahwa Abraham memiliki ketaatan yang begitu luar biasa. Tapi kalau kita mau belajar cerita daripada Abraham lebih detail lagi, sebetulnya Abraham sebelum dipanggil Tuhan, dia tidak mengenal siapa itu Tuhan. Dan Abraham dan keluarganya kita tahu dia berasal dari kota Ur, dan di sana mereka banyak melakukan ibadah kepada berhala-berhala. Contohnya mereka menyembah patung, menyembah bintang. Itu yang terjadi dari kehidupan seorang Abraham. Ketika Tuhan berfirman kepada Abraham, Abraham pada saat itu tidak mengenal siapa Tuhan. Tetapi ada suatu hal yang menarik, di mana terjadi perjumpaan antara Tuhan dengan Abraham secara pribadi. Oleh dasar itu, Abraham mulai mengerti siapa yang dia sembah. Dan dia menaruh seluruh iman dia, kepercayaan dia kepada Tuhan yang berdaulat atas kehidupan seorang Abraham. Dan oleh dasar itu, dengan apa yang Tuhan katakan kepada Abraham, barulah Abraham melangkah. Seperti iman ayat ini, karena iman Abraham taat. Bukan sebaliknya dia taat dulu baru dia imani, no. Tetapi karena iman, justru lahirlah ketaatan yang sejati. Dan perlu kita garis bawahi ini, ketaatan Abraham kepada Tuhan itu bukan taat sekedar taat nekat, atau yang sering kita gunakan taat bodoh. Banyak orang hari-hari ini menggunakan istilah, udah taat aja, kita ngikutin aja, tahu nggak tahu yang penting jalanin aja lah, udah seperti itu. Siapa yang mau taat bodoh? Ada yang mau di tempat ini? Saya percaya kita nggak mau taat bodoh, karena taat bodoh menghasilkan sesuatu yang tidak jelas, sedangkan Tuhan Yesus yang kita hidupi itu semuanya jelas dan pasti dan semuanya tertulis di Alkitab Bapak Ibu dan saya. Amin. Itu jelas. Makanya saya mau katakan taat bodoh merupakan iman yang tidak memiliki dasar. Tidak ada bedanya orang yang terkesan beriman, terkesan taat dengan orang yang terkesan nekat. Itu tidak ada bedanya. Yang membedakan cuma satu, orang yang benar-benar taat, dia memiliki dasar yang kokoh. Sehingga apapun yang terjadi di dalam kehidupan itu orang, enak maupun gak enak, dia akan selalu taat karena dia tahu firman. Dan firman itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Amin. Dan saya akan memberikan tabelnya supaya Bapak Ibu bisa melihat komparasi perbandingan antara taat bodoh dengan taat karena iman. Yang pertama, aspek pertama adalah dasarnya, orang yang taat bodoh, itu mungkin berjalan tanpa pengertian. Dia mungkin hanya ikut-ikutan, karena tekanan, atau karena kebiasaan, mungkin FOMO dengan keadaan hype apapun itu, mereka mengikuti saja. Tetapi sungguhnya mereka tidak mengerti secara keseluruhan. Sedangkan orang yang taat karena iman kepada Tuhan, apapun yang dia lakukan, konfirmasinya selalu dilandasi oleh namanya firman Tuhan. Dan mereka percaya bahwa karakter Allah itu adalah baik dan setia. Dan berikutnya, motivasi hati dari orang yang taat bodoh, itu udah pasti pasif. Dia gak mungkin proaktif, dia hanya ngikut saja apapun yang tuh orang katakan. Sedangkan orang yang taat karena iman, dia kan aktif. Saya taat karena saya percaya Tuhan tahu yang terbaik, makanya saya akan tetap berjalan walaupun saya tidak mengerti, walaupun saya tidak tahu, saya tetap berjalan karena Tuhan sudah katakan di Alkitab.
Dan yang menariknya, relasi orang yang taat bodoh seringkali tidak memiliki relasi dengan orang yang dia ikuti. Karena dia tidak mengenal orang tersebut. Kalau saudara mengenal Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus ada dalam hati saudara, karena saudara mengenal Tuhan, saudara percaya, saudara mengalami siapa Yesus di dalam kehidupan kita, makanya kita bisa taat kepada Tuhan. Dan hasilnya, ujungnya, orang yang taat bodoh bisa menjerumuskan. Karena tidak ada dasar, kosong. Atau bahkan salah arah. Sedangkan orang yang taat karena iman pasti membawa damai, pasti membawa pertumbuhan rohani, dan buah-buah imannya itu dapat dicicipi oleh orang-orang di sekitar kita semua. Dan itu suatu hal yang sangat penting sekali. Karena ketaatan kita kepada Tuhan itu memegang peranan yang sangat signifikan di dalam kehidupan kita. Dan di Yesaya 30 ayat 1 katakan seperti ini. Celakalah anak-anak pemberontak. Demikianlah firman Tuhan yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Oleh karena itu kita harus mengerti Bapak Ibu, atas dasar saudara percaya menaruh iman saudara kepada Tuhan, ketaatan itu akan muncul. Dan saudara tidak akan kompromi apapun karena saudara tahu siapa yang saudara sembah. Dan contoh yang terbaik mengenai ketaatan itu sendiri, itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Di Filipi 2:8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah Tuhan yang kita sembah. Dia memberikan contoh. Makanya saya suka dengan Alkitab. Kenapa? Karena apapun dikatakan Alkitab, Yesus pun melakukan dan memberikan contoh kepada kita terlebih dahulu. Dan dia adalah gambar dan sosok yang paling sempurna untuk namanya ketaatan. Mungkin secara manusia itu akan berat, itu akan sulit. Tetapi Bapa sudah berbicara bahwa Yesus akan dipakai. Yesus akan datang ke bumi ini, dia akan mati, tetapi jangan khawatir, di hari yang ketiga dia akan bangkit. Atas dasar itu, atas dasar janji daripada Bapa, dia melangkah dan dia menyelesaikan untuk hal-hal yang secara manusiawi itu berat sekali. Makanya saya mau katakan, obedience unites us so closely to God that it in a way transforms us into Him. Pakai bahasa Indonesianya saja deh. Ketaatan mempersatukan kita begitu erat dengan Tuhan, sehingga mengubah kita menjadi seperti Dia. Sehingga kita tidak memiliki kehendak lain selain kehendaknya. Jika ketaatan berkurang, bahkan doa pun tidak dapat berkenan kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena iman, kita dapat memberi yang terbaik. Katakan bersama-sama jemaat Tuhan 1, 2, 3. Karena iman, kita dapat memberi yang terbaik. Ayat 17-18, lihat ini saudara. Karena iman, maka Abraham tak kala ia dicobai, mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu, garis bawah ini, rela mempersembahkan anaknya tunggal, walaupun keadaannya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Saudara lihat ini. Abraham rela memberikan yang terbaik. Kenapa? Bukan semata-mata dia sekedar taat ikutin saja, no. Tetapi karena Tuhan berbicara terlebih dahulu kepada seorang Abraham bahwa keturunanmu melalui Ishak itu Tuhan akan pakai dengan luar biasa dan memberkati mereka semua. Atas dasar itu, Abraham berani melangkah. Tapi sebetulnya secara manusia itu mungkin berat sekali saudara. Bayangin, buat seorang Abraham untuk bisa memiliki seorang Ishak, itu butuh puluhan tahun lamanya saudara. Bayangin, saudara, bapak ibu yang udah menikah mungkin 4-5 tahun, 15 tahun, mungkin udah merindukan seorang anak. Dan waktu saudara mendapatkan anak itu, saya percaya saudara bahagia. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan katakan apa? Serahkan anak itu kepada Tuhan. Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Mudah tidak? Itu pasti tidak mudah sama sekali. Itu berat, kenapa? Ini yang terbaik Tuhan. Aku susah punya anak. The moment aku udah punya anak, justru Tuhan minta anak itu. Tapi hebatnya dari seorang Abraham, dia melihat sesuatu dan dia tahu janji Tuhan.
Makanya saya selalu katakan kepada jemaat Tuhan, jangan sampai saudara tidak pernah baca Alkitab. Kenapa? Karena bagaimana saudara tahu janji Tuhan kalau saudara tidak pernah baca cerita daripada janji Tuhan sendiri. Akhirnya kita berdasarkan false promises yang dunia tawarkan dan saudara tidak akan pernah tahu kebenarannya. Tetapi atas dasar saudara tahu janji Tuhan, makanya saudara tidak akan transaksi lagi sama Tuhan. Saudara akan memberi yang terbaik dalam kondisi apapun. Karena saudara tahu firman Tuhan katakan, enak maupun gak enak, semuanya mendatangkan kebaikan. Amin. Itulah janji Tuhan. Atas dasar itu, saudara tidak akan transaksi sama Tuhan lagi. Walaupun keadaan tidak enak, saudara akan memberikan yang terbaik. Karena saudara tahu, Tuhan akan menjaga kita. Dan itulah yang Abraham lakukan di Kejadian 22 ayat 5. Lihat ini. Kata Abraham kepada bujang-bujangnya, kedua bujangnya, tinggallah kamu, kedua bujang di sini dengan keledai itu. Lihat ini Bapak Ibu. Aku masih pakai seorang diri saja. Aku, Abraham, beserta anak ini, Ishak, akan pergi ke sana. Dan sesudah itu ada kata berikutnya apa? Kami. Dia mulai menggunakan apa? Kami. Akan sembayang. Menarik. Sesudah itu, kami kembali kepadamu. Saudara lihat, dia mengeluarkan statement di mana kami berdua akan sembayang, tetapi don't worry, kami berdua akan kembali lagi. Padahal Abraham belum melangkah loh. Abraham belum mempersembahkan. Kalau dia tidak tahu ujungnya akan seperti itu, dia pasti akan ngomong apa? Kami akan sembayang, fair, karena pergi berdua. Sesudah itu, mungkin aku akan kembali sendirian. Karena Ishak akan dipersembahkan pada saat itu. Tetapi Abraham sudah melihat sesuatu dari kacamata iman, karena Tuhan sudah berbicara terlebih dahulu. Dia tahu, oleh karena itu dia melangkah. Dan dia katakan, kami akan kembali kepadamu. Dan di situ hebatnya daripada seorang Abraham, karena Tuhan sudah berfirman terlebih dahulu, dan ini adalah gambaran yang Tuhan berikan melalui Alkitab kita di Perjanjian Lama, agar kita mengerti bahwa Tuhan sudah memberikan yang terbaik kepada kita semua. Yaitu siapa? Anak yang tunggal, namanya Yesus Kristus. Dulu kita dipisahkan dari semuanya. Kita tidak mungkin bisa sampai kepada Bapa. Tapi puji Tuhan karena ada anaknya yang namanya Tuhan Yesus. Dia datang ke bumi yang fana ini. Dia menjadi jembatan. Makanya dikatakan apa? Akulah jalan kebenaran. Semua harus melalui aku untuk kita bisa bertemu dengan Bapa. Dan dialah yang memberikan kepada kita kemenangan itu. Amin Bapak Ibu. Dan itu Tuhan Yesus lakukan. Kita tahu di Yohanes 3 ayat 16. Ayat yang begitu terkenal. Makanya saya mulai mengerti, waktu kita mulai mengerti seberapa berharganya yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Kalau saudara pernah mengalami mujizat beberapa tahun yang lalu, beberapa bulan yang lalu, saudara bisa dibawa sampai hari ini, Tuhan tuh baik sekali sama kita. Siapa yang mengalami kebaikan Tuhan hari-hari ini? Siapa yang pernah mengalami mujizat Tuhan? Siapa yang pernah mengalami penyertaan Tuhan? Buktinya sampai hari ini saudara tidak pernah ditinggalkan. Tuhan selalu ada buat kita. Oleh karena itu jangan transaksi lagi sama Tuhan dalam apapun. Justru karena kita udah menerima kebaikan Tuhan dan kita percaya Tuhan akan tetap menjaga kita di segala musim kehidupan kita. Maukah hari ini saudara memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Amin. Dalam apapun, dalam waktu saudara, dalam senyuman saudara kepada orang lain, dalam waktu saudara mendoakan, mungkin melalui uang saudara menabur, kita akan berikan semua yang terbaik. Karena Tuhan terlebih dahulu telah memberikan anak yang terbaik kepada kita semuanya. Amin. Kalau saudara setuju dan sepakat kita beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Dan itulah seharusnya gereja Tuhan, jemaat Tuhan. Apapun buat Tuhan Yesus, kita akan all out. Kita akan berikan semuanya kepada Tuhan. Dan jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau aku beri segini, Tuhan mau kasih aku berapa? Jangan pernah. Karena itu yang Abraham lakukan. Dia melihat, dia mengenal, dia mengalami. Atas dasar itu dia memberikan apapun yang terbaik. Karena Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Semua kemuliaan hanya untuk nama Tuhan saja. Jadi apapun yang saudara miliki pada saat ini,
itu hanya titipan. Hanya titipan. Oleh karena itu, tugas kita sebagai seorang yang dititipi, kita harus menghargai apa yang ada. Tapi waktu saatnya Tuhan minta, kita berikan semua titipan, bukan dari kita, bukan kehebatan kita, itu semua diberikan sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Dan saya mau katakan, tidak ada pemberian terbaik tanpa pengorbanan. Karena setiap pemberian pasti ada harganya. Yang ketiga, yang terakhir. Karena iman, lahirlah penyembah yang sejati. Yuk katakan bersama-sama jemaat Tuhan, 1, 2, 3. Karena iman, lahirlah penyembah yang sejati. Dikatakan di ayat 21. Karena iman, maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Bapak Ibu lihat, iman yang sama yang ada kepada Abraham, benih iman yang sama juga mengalir kepada Yakub sebelum dia meninggalkan dunia. Setelah itu, ia menyembah Tuhan. Dan kata worship, menyembah, itu berasal dari kata proskoneo, yang artinya apa? Berlutut, merendahkan diri, mencium, menjilat, layaknya seekor anjing terhadap majikannya. Itulah sikap penyembahan yang sebenarnya. Bukan penyembahan yang seolah-olah kita hanya datang ke gereja, angkat tangan, musiknya keren, kita lompat-lompat. No. Banyak orang bisa melakukan itu, tetapi hatinya sebetulnya tidak pernah mengenal. Dan apa yang kita katakan hanya sekedar lip service saja. Tetapi itu tidak ada kuasanya, karena sekedar katakan saja. Tapi saya terlalu percaya, makanya saya mau katakan, saya mau encourage Bapak Ibu, jangan pernah miss pujian penyembahan. Kenapa? Karena apapun yang saudara nyanyikan, tanpa disadari, saudara lagi memperkatakan firman Tuhan. Dan apa yang saudara katakan, saudara akan dengar sendiri, dan itu akan menjadi kekuatan untuk kita. Jangan pernah remehkan. Kayak tadi saudara katakan, aku punya Tuhan yang besar. Sekedar lip service, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup. Itu yang sering kita lakukan. Tapi kalau saudara udah mengerti dan percaya kepada Tuhan, saudara ekspresi penyembahan kita, itu akan berbeda sekali. Saudara udah gak perlu disuruh angkat tangan. Saudara gak usah disuruh tepuk tangan. Saudara gak usah disuruh bangkit berdiri. Saudara gak usah disuruh apapun oleh worship leader. Tetapi atas dasar kebaikan Tuhan, atas dasar pengagungan hidup kita kepada Tuhan yang kita sembah, saudara akan melakukan itu semuanya. Makanya saya selalu diberkati dengan kesaksian ini, udah cukup lama cerita ini. Gereja di Ambon, saya tidak sebut brandnya dan tidak sebut orangnya. Saudara tahu, saya makanya selalu kadang jengkel dengan orang-orang yang ada di kota. Orang-orang yang ada di kota, itu kita hidup tuh enak sekali Bapak Ibu. Saudara bisa datang ke gereja di tempat yang nyaman, dengan tempat duduk yang aman, semuanya suasananya, udaranya, AC-nya, semua yang terbaik. Tetapi kita sering kali menyia-nyiakan apa yang sudah diberikan, kita menyia-nyiakan itu semua. Sedangkan saudara tahu cerita gereja di Ambon. Untuk mereka pada saat itu, untuk mereka datang ke gereja, itu berbicara mengenai hidup dan mati Bapak Ibu. Karena setiap kali mereka mau datang ke gereja, mereka harus melewati rintangan, senjata, peluru di mana-mana. Dan waktu mereka sampai ke gereja pun, mereka bisa bersorak-sorai. Kenapa? Karena mereka bisa menyembah Tuhan, mereka bisa berkumpul bersama. Dan itulah sikap mereka. Karena mereka percaya Tuhan berdaulat. Dan waktu mereka mengalami, penyembahan mereka pasti berbeda. Dan itu yang terjadi. Dan akhirnya waktu mereka menyanyikan lagu, ku bebas, 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 ku menang. Mereka bersorak-sorai kemenangan. Karena saya hampir mati sebelum saya ke tempat ini. Itu yang mereka alami. Sedangkan kita orang di kota. Datang telat. Habis itu penyembahan. Ku bebas, bebas, bebas. Aduh, lama banget ya lagunya ya. Aduh, habisnya makan di mana ya? Kita merasa nyaman. Dan akhirnya kenapa kita lihat seringkali di daerah-daerah, kenapa orang tuh Kristen di sana militan sekali. Karena mereka benar-benar merasakan sesuatu yang kita tidak pernah rasakan.
Dan saya berdoa jangan kita sekedar hanya orang Kristen, terkesannya hebat, terkesannya rajin, tetapi sungguh tidak pernah ada perubahan dari kehidupan kita. Itu semua sia-sia di mata Tuhan. Tapi kalau saudara udah mengalami sesuatu, saudara tahu seberapa berharganya. Karena akan ada waktunya di mana saudara tidak bisa menyembah di tempat seperti ini. Karena itu yang Alkitab katakan. Akan ada masanya penindasan terhadap orang-orang percaya. Dan Alkitab harus terjadi, karena itu nubuatan. Dan itu sedang terjadi, sedang digenapi. Kalau saudara lihat, apapun yang terjadi dengan segala perdamaian yang terjadi, itu ada di Alkitab semua. Dan saatnya akan datang di mana kita sulit bertemu mungkin. Akan terjadi segala intimidasi. Dan di sana kita baru mulai. Dulu enak juga ya ada tempat seperti ini di PRJ, di MGK. Kita bisa datang tanpa beban, tanpa intimidasi. Kita bisa menyembah. Sekarang kita harus menyembah di rumah. Saya mau ajak saudara jemaat Tuhan, yuk. Jangan pernah menyia-nyiakan apa yang ada di depan kita. Karena kalau saudara mengerti seberapa berharganya, privilege-nya, orang di negara China itu tidak bisa lakukan seperti apa yang saudara lakukan. Mereka harus diam-diam di underground. Mendapat Alkitab adalah suatu kesukaan bagi mereka. Sedangkan kita justru taruh Alkitab kita di rak buku. Kalau perlu baru kita ambil. Dan itu yang terjadi. Oke, saya mau ajak Bapak Ibu semua. Untuk kita kembali kepada Tuhan. Sama seperti saudara waktu nonton konser. Saudara tahu waktu saudara nonton konser sebentar lagi ada Blackpink. Ada yang nonton Blackpink? Atau gak ada yang mau mengangkat tangan, takut ya. Waktu kita nonton konser apapun itu, kenapa kita bisa all out? Kenapa kita bisa lompat-lompat? Kita bisa lakukan hal-hal yang mungkin kita tepuk tangan kita, padahal orangnya cuma buka jaket doang kayak, di sini sih nggak ada, di sini sih nggak ada. Itu terjadi, keringetan, kita kayak mengagumkan, wah dia dewa aku, dia kayak seorang, kita sembah dia, wow. Di jalan bentar, diam aja. Kayak zaman dulu, K-pop cuma diam bentar. Tepuk tangan bisa 2 menit, gak stop sama sekali. Itu ironis ya. Padahal, waktu saudara datang ke konser itu, belum tentu artis itu mengenal saudara. Mungkin buat artis itu, saudara juga gak penting. Tapi ada satu manusia yang begitu luar biasa, satu Tuhan. Dia datang bukan sekedar datang. Dia datang untuk menebus dosa kita semua. Dan dia adalah Yesus. Tapi ironisnya, penyembahan kepada kita, kepada Mesias, justru sangat berbeda sekali dengan penyembahan kita, dengan orang-orang yang tidak kenal kita. That's sad. Itu sedih, itu menyedihkan. Tapi saya percaya dan berdoa, waktu saudara mengerti firman Tuhan, waktu saudara mengerti apa yang Tuhan sudah lakukan, yuk kita bertobat bersama-sama. Tuhan tuh udah baik banget sama kita. Tuhan tuh udah setia sama kita. Kita sering kali yang gak setia. Oleh dasar itu maukah waktu saudara menyembah dia? Mari kita akan nyanyikan satu lagu setelah ini. Jangan biasa-biasa. Renungkan lagu itu. Renungkan setiap kata-kata yang ada. Dan mari periksa hati kita pada hari ini. Apakah saudara masih menyembah karena iman atau karena kebiasaan saja? Karena Tuhan rindu kita menjadi penyembah sejati. Penyembah yang lahir dari iman. Yang berani bersandar kepadanya. Yang berani percaya meskipun belum melihat. Yang berani menyembah bahkan dalam kelemahan saudara. Saudara tetap mengagumkan Tuhan yang begitu luar biasa. Dan itulah yang dikehendaki hari-hari ini. Penyembah-penyembah yang benar. Di dalam roh dan kebenaran. Kalau saudara mau, mari kita bagi berdiri bersama-sama. Saya akan selesai. Tapi saya mau ajak saudara, jangan tinggal diam hari ini. Rubah pikiran kita, rubah mentalitas kita. Ingat seberapa berharganya. Ingat seberapa privilege-nya saudara bisa ada di tempat ini dengan fasilitas yang ada. Oleh karena itu jangan pernah menyia-nyiakan waktu ini. Karena Yesus sudah terlebih dahulu memberikan terbaik buat saudara.
Dan janjinya ya dan amin. Kalau Yesus sudah katakan, dia pasti akan menepati janjinya. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Let's sing this song together. Ku tak takut, sebab aku milik-Mu Tuhan. Aku akan kembali kepadamu. Iman percaya kepada Yesus. Yes. Kita deklarasikan lebih lagi atas janji Tuhan, firman Tuhan. Ku tak takut Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Bersama-sama aku percaya Tuhan. Thank you Jesus. Aku percaya. Aku percaya. Ku berseru kamu mendengar. Ku berseru. Yes God. Kami percaya, gerejamu percaya terhadap Engkau Tuhan. Aku percaya. Ku berseru kamu mendengar. Ku berseru. Amin. Sekali lagi jemaat Tuhan. Aku God. Yes, Lord. Thank you, Lord. Sekali lagi itu terakhir kalinya. Aku percaya. Pejamkan mata kita. Ambil waktu sebentar. Mungkin ada beberapa hal waktu saudara berdoa, waktu saudara menyembah Tuhan. Saudara mungkin diingatkan sesuatu. Atau saudara mungkin mau meresponi atas setiap firman yang telah dibagikan. Ambil waktu sebentar, 1-2 menit. Untuk saudara berdoa kepada Tuhan secara pribadi. Apa yang menjadi kerinduan saudara? Atau langkah apa yang saudara mau ambil untuk meresponi firman? Ambil waktu sebentar saudara. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kami percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Kami berdoa biar setiap jemaat-Mu benar-benar mengenal siapa yang mereka sembah. Dan mereka mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Karena kami selalu deklarasikan satu perjumpaan dengan Engkau dapat mengubah segala aspek kehidupan kami. Dan itu yang kami butuhkan hari-hari ini.
more of you and less of me Tuhan. Biar kami alami Engkau, biar apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, itu akan membuat iman kami semakin hari semakin kuat. Oleh karena itu, kami dapat taat, kami dapat memberikan yang terbaik, bahkan kami menjadi penyembah yang sejati di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segalanya. Hamba-Mu sudah selesai. Hamba-Mu berdoa biar Roh Kudus dapat menerjemahkan jauh lebih dari apa yang manusia dapat lakukan. Dan Kau berkati setiap jemaat-Mu agar mereka bisa keluar sebagai pemenang dan kehidupan mereka diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih segalanya Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu sekali lagi. Hamba-Mu sudah selesai materaikan semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Puji nama Tuhan, silakan untuk saudara semua. Puji Tuhan, saudara diberkati semuanya, amin. Ucapan terima kasih kepada hambanya Pastor JJ Simko Putra. Terima kasih untuk firman Tuhan, terus memberkati kau dan juga keluarga yang ada. Baik saudara, dengan sukacita kami menyambut bagi saudara yang baru pertama kali hadir di Ibadah Raya 2 GBPRJ. Kalau ada, bolehkah saudara angkat tanganmu tinggi-tinggi? Apakah ada yang baru pertama kali hadir? Boleh angkat tangannya? Ada di sebelah kiri saya. Wah, puji Tuhan, ada lagi. Wah, berikan tepuk tangan saudara-saudara bagi Tuhan saudara. Selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali hadir. Saudara dapat mengisi form biota jiwa baru dengan cara men-scan QR di depan layar saudara. Dan saudara, sedikit pengumuman bahwa mulai sekarang saudara untuk masuk ke tempat ini, ke Mall MGK, saudara diwajibkan untuk memiliki kartu uang elektronik, flash ataupun e-money saudara. Jadi pastikan dipersiapkan karena sekarang sudah tidak ada lagi tiket karcis parkir cepat. Jadi saudara dan juga pastikan saldonya cukup saudara, karena setelah pulang akan di-tap kembali untuk membayar parkir saudara. Baik, puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Mari persiapkan persembahanmu bagi Tuhan. Saudara memberikan amplop, bisa angkat tangannya. Nanti dengan cepat teman-teman pengerja akan membantu saudara. Saudara juga dapat memberikan persembahan dengan cara men-scan kris yang di depan layar atau depan kursi saudara. Dan pastikan penerimanya adalah kolektor GBI PRJ. Sambil menyiapkan persembahan, akan ada sedikit pengumuman. Shalom Bapak Ibu sekalian, ada beberapa pengumuman yang saya akan sampaikan. Puji syukur kepada Tuhan Yesus kalau nanti pada tanggal 14 Desember kita akan merayakan anniversary GBI PRJ yang ke-28 tahun. Kiranya pimpinan dan tuntunan Tuhan terus menyertai dan semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan oleh Tuhan. Menyambut ibadah anniversary yang ke-28 GBI PRJ, kami telah menyiapkan paket-paket yang jemaat ingin mendukung dalam acara tersebut dalam bentuk sponsorship. Kami ada 6 paket untuk acara sponsorship itu. Bapak Ibu dapat langsung untuk detail lebih lanjutnya dapat ke counter sekretariat di depan. Dan juga kami info selanjutnya, kami juga menghimbau bagi Bapak Ibu untuk dapat mengupdate mengenai KKJ. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah pindah alamat, nomor telepon dan hal-hal lainnya dapat segera ke counter sekretariat untuk diupdate lebih lanjut. Dan juga untuk Bapak Ibu yang belum memiliki KKJ, kami tunggu untuk bisa membuat KKJ sampai tanggal 26 Oktober dan dapat menghubungi ke counter meja sekretariat di depan. Bersama dengan perayaan tersebut, kita akan juga melaunching aplikasi GBI PRJ yang terbaru yang lebih lengkap dan lebih ringan. Ya, jadi lebih praktis untuk dapat Bapak Ibu gunakan. Terus juga nanti mengenai info selanjutnya mengenai pengambilan tiket akan kami infokan lebih lanjut. Baik, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan memberikan persembahan kita buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, dan pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Inilah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu.
terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu Tuhan Yesus. Dan juga terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan Yesus. Biar firman ini terus Tuhan boleh menjadi kekuatan buat kami Tuhan. Kami angkat tangan kami buat hamba-Nya. Terima kasih Yesus untuk Pastor JJ Tuhan Yesus yang menyampaikan firman Tuhan. Tuhan pakai lebih lagi Tuhan Yesus sehingga banyak jiwa-jiwa yang menangkan Tuhan. Berkait untuk istri, anak-anaknya dan keluarga besarnya Tuhan. Senantiasa dalam penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kalau besok Tuhan kami akan melakukan aktivitas kami kembali Tuhan. Bekerja Tuhan, usaha kami, bisnis kami, apapun yang kami lakukan kiranya Tuhan buat berhasil. Berkati anak-anak kami dalam studinya Tuhan, berikan kepintaran 10 kali lipat dari anak duniawi. Jemaat GBI Perjanjian Kasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih daripada kita Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan manis dan Roh Kudus, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Bagi situ yang berkat, mari katakan, Amin.